Ya, kita akan mulai ya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan semoga Anda semuanya mahasiswa-mahasiswi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Di dalam perkuliahan online kita ini semoga bisa mengikuti dengan baik ya. Tetap di rumah, bisa belajar dari rumah. Baik, pagi ini kita masuk ke mata kuliah etika profesi dan sudah sampai kepada materi sikap dan kepuasan kerja. Kalau kemarin minggu yang lalu kita belajar dasar-dasar perilakunya, sekarang kita belajar sikap dan kepuasan kerja. Baik, saya akan memulai menjelaskan dengan presentasi saya. Tolong dicek ya, apakah ini bisa dilihat di PowerPoint saya. Bisa, Pak. Ya, baik. Ya. Pagi ini yang akan kita pelajari adalah mengenai sikap. Ya. Sikap dan kepuasan kerja. Nanti yang akan kita pelajari adalah apa itu sikap. Anda perlu tahu walaupun kemarin sudah kita bahas ya, tetapi penjelasan di sini mungkin lebih detail nanti ya. Bagaimana hubungan dengan perilaku, hubungannya dengan perilaku, kemudian bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan berpengaruh pada pekerjaan. Karena hubungan kita adalah dengan etika kerja profesional, maka sikap ini menjadi sangat penting sekali ya. Bukan hanya di dalam etika kerja profesional, tetapi sikap ini berpengaruh erat dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Pasti seperti itu. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sikap itu ya untuk memotivasi tentunya adalah segala-galanya katanya. Kalau Anda mau merubah sikap Anda juga akan bisa berubah. Ya. Jadi kita lihat dulu apa itu sikap. Ya. Inilah arti sikap ya. Pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau peristiwa. Jadi apa saja yang kelihatan, yang orang lihat ya. Yang orang lihat terhadap saya dan Anda. Ya. Juga peristiwa. Jadi kita menanggapinya seperti apa, ya. Baik nanti yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, ya itu terekspresi. Jadi sikap itu ekspresi yang dapat dilihat oleh orang lain. Pernyataan-pernyataan evaluatif. Sehingga orang lain akan menilai ya, oh Mbak Putri ini mempunyai sikap yang baik atau tidak itu tergantung dari perilakunya dilihat. Ya, nanti seperti itu. Atau Mbak Lastri, Mas Satria, ya kelihatan, teman pun bisa lihat. Ya, teman bisa lihat. Suka tidak suka, sikapnya itu pemarah atau suka dengki atau bagaimana, itu kelihatan semuanya. Jadi sikap adalah mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Ya. Walaupun tidak diungkapkan ya dengan kata-kata, dengan sikap Anda pun orang bisa menilai. Jadi orang yang suka dengan tidak suka itu pasti mempunyai sikap.
Bahkan dengan bahasa tubuh pun bisa dilihat, ya, orang itu sikap, orang itu suka atau tidak. Baik, ini sikap. Sekarang kita belajar untuk memahami lebih dalam terkait dengan komponen sikap. Jadi komponen sikap itu yang pertama ada yang namanya kognitif. Ya. Yang kedua namanya afektif. Yang ketiga komponen perilaku itu sendiri. Kognitif ya itu adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap. Jadi kognitif itu apa yang diyakini, dasarnya dari mana? Dasarnya dari pengetahuan. Nah, itu kognitif. Dasarnya dari apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat, wawasannya dia, nah, itu yang membuat orang memiliki opini dan keyakinan. Itu kognitif. Jadi kalau kita mempunyai pengetahuan yang baik terhadap sesuatu, pasti bisa mengambil sikap yang sesuai, maksudnya begitu. Jadi kalau pengetahuan kita kurang, ya pasti sikapnya akan berbeda dengan orang yang sudah tahu. Begitu. Makanya hati-hati kalau satu kali misalnya kita berhadapan dengan orang yang misalnya entah pendidikannya lebih rendah atau pengetahuannya kurang, ya sejauh itulah yang dia yakini. Ya, jadi kalau orang kurang, ya kurang pengetahuan atau kurang wawasan, ya apa yang mau dia yakini karena dia tidak tahu. Makanya ini penting komponen kognitif. Hubungannya dengan ya ini pikiran kita, pengetahuan kita, otak kita, namanya kognitif. Kemudian yang kedua, komponen afektif namanya. Jadi segmen emosional atau perasaan-perasaan dari sikap. Setiap orang pasti punya. Ya, segmen emosional ini. Anda bisa sedih, ya, Anda bisa senang, sukacita, semuanya itu karena memiliki ini. Memiliki apa? Perasaan, emosional, jiwa. Ya, ada di komponen afektif namanya. Kemudian yang terakhir yang menentukan adalah komponen perilaku. Behavior, ya. Niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi ini yang di dalamnya ada niatnya. Ini lebih dalam yang yang menentukan perilakunya. Tentu ya, kalau kita sudah paham ini, sikap muncul dari tiga komponen ini. Nah, di dalam diri Anda itu bergabung tiga ini, sehingga Anda bersikap. Paham ya? Niat yang dalam. Kalau dalam ilmu sosial itu bahasanya ini adalah sebenarnya komponen dari jiwa. Kognitif itu mewakili pikiran, ya. Afektif itu mewakili perasaan, ya, emosional, sedangkan perilaku itu mewakili niat, itu semacam tekad atau keinginan, atau bahasa Anda sedikit mudah diingat itu nafsu sebenarnya, ya, niat, ya, keinginan, ya, tekad. Jadi kalau ketiga komponen ini terganggu, misalnya ada salah satu yang terganggu, biasanya sikapnya juga akan berbeda. Ya. Paham ini ya?
Jadi komponen sikap ada 3 ini. Baik, nanti kalau masih belum bisa ditanyakan dalam sesi diskusinya. Contoh. Contoh ini ya. Misalnya kita lihat komponen kognitifnya. Ini misalnya Anda di dalam pekerjaan Anda ya. Jadi kesadaran, perasaan, dan perilaku ini sangat berkaitan. Maksudnya seperti itu. Misal ini di dalam pekerjaan Anda, menurut pengetahuan Anda, ya, apa yang Anda perhatikan, apa yang Anda lihat waktu itu, misalnya ini, pengawas saya memberi promosi kepada seorang rekan kerja yang tidak begitu pantas mendapatkannya bila dibandingkan dengan diri saya, misalnya gitu. Diri Anda sendiri. Sehingga Anda memahaminya bahwa pengawas tersebut adalah, atau pengawas saya tadi itu tidak adil. Ini adalah komponen kognitif. Pengetahuan saya, pengetahuan Anda, kalau ini saya ibaratkan saya ya. Pengetahuan saya bahwa pengawas saya memberi promosi kepada teman saya yang sebenarnya tidak pantas. Bahkan menurut saya, ya, saya lebih dibandingkan dia. Kenapa yang diangkat dia? Jelas ya? Sehingga apa? Komponen afektifnya, perasaan Anda, saya tidak menyukai pengawas saya. Ya. Mohon maaf, tolong suaranya di-mute ya. Yang masih belum di-mute ya. Kemudian komponen perilakunya, tindakannya ya. Tindakannya bagaimana? Saya akan mencari pekerjaan lain. Ya. Saya ngambil keputusan, tindakan saya, wah, ngapain saya di sini? Oh, kalau saya baik ya ternyata tidak dipromosikan karena saya sudah mempunyai pemahaman seperti tadi. Hingga sikap saya negatif terhadap pengawas tersebut. Ya, bisa dipahami ini ya. Jadi kalau pengetahuan saya itu pasti mempengaruhi, ya, mempengaruhi perasaan. Perasaan ini mempengaruhi tindakan. Ya. Tindakan tersebut ya berpengaruh terhadap evaluasi saya. Begitu ya. Mohon maaf, suaranya di-mute, Mbak. Di-mute dahulu sebentar ya. Putri, matiin suara. Ya, Mbak Putri tolong dimatiin sebentar ya. Sudah, terima. Ya, oke, Mbak Putri tolong dimatiin suaranya. Di-mute saja. Malah kameranya padahal udah loh, Pak. Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Baik, jadi 3 ini ya. Kognitif, afektif, sama perilaku. Contohnya seperti itu. Kalau dalam pekerjaan seperti ini. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari Anda ya sama sebenarnya. Terhadap seseorang, terhadap orang lain, terhadap saudara, terhadap keluarga, terhadap teman. Ya, seperti itu. Jadi tergantung pengetahuan. Ya, pengetahuan, kemudian perasaan, baru tindakan. Seperti itu. Kalau pengetahuannya baik terhadap sesuatu, misalnya objek atau orang, ya nanti perasaannya juga seperti itu, baik juga. Ya. Oleh sebab itu, ya pentingnya sikap itu Anda harus paham. Jangan tergesa-gesa juga kalau Anda belum begitu tahu banyak. Dalam pekerjaan juga begitu.
Jadi hati-hati kalau Anda bersikap. Kenapa? Kalau pengetahuannya kurang, sikap Anda bisa keliru. Jelas ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini menurut penelitian coba kita lihat. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Ya. Penelitian mengenai sikap menganggap bahwa sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku. Tadi sudah saya jelaskan, sekarang penelitiannya juga mengatakan seperti itu. Sikap yang dimiliki individu menentukan apa yang mereka lakukan. Jadi perkara tindakan itu sebenarnya tinggal gongnya aja, ya, gongnya. Artinya kalau di dalam komponen kognitif sama afektifnya itu sudah terjadi, ya, sudah ada kesimpulannya, perilakunya akan keluar seperti apa. Walaupun seperti yang kemarin kita pahami bahwa setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda pribadinya, cara mengungkapkannya beda. Ya. Jadi sikapnya juga bisa beda tetapi tidak berpengaruh terhadap yang sudah diputuskan oleh dia. Kalau negatif ya pasti negatif. Hanya pribadinya orang yang keluar atau sikap yang terekspresinya berbeda. Ada yang negatif ketika dia marah gitu ya, dia bisa pakai kekerasan fisik, ya, kasar. Ada yang tidak, kalau dia misalnya marah, dia tidak pakai kekerasan fisik karena karakternya beda. Dia hanya pakai mulut, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Ada yang tidak, yo ora kasar, ora tidak omongan, tetapi sikapnya jadi apa? Bosone sebenarnya apa? Dia diam, tetapi sikapnya negatif. Boh melengos misalnya kan gitu. Orang ngomong tapi orang bisa melihat, oh ya berarti dia tidak suka atau marah. Begitu, itu sikapnya. Jadi sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku. Nah, kemarin kita bisa memahami ini ada hubungannya dengan kepribadian Anda, pembentukannya di dalam keluarga, kebiasaannya bagaimana, kan tergantung itu juga kepribadianmu. Ya. Jadi sikap sungguh ini ya sangat berhubungan dengan perilaku, pasti itu ya. Penelitian juga sudah mengatakan seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke sikap kerja. Sikap kerja. Sikap dalam pekerjaan, yang pertama yang kita bisa perhatikan adalah kepuasannya, kepuasan kerja. Apa itu kepuasan kerja? Ya, secara definisi sederhananya adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Jadi perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Jadi kepuasan kerja itu sebenarnya sederhana. Anda puas, perasaannya itu positif atau negatif. Kalau perasaannya positif, itu tanda-tanda Anda puas terhadap pekerjaan tersebut. Tapi ya, kalau perasaannya negatif, biasanya diwujudkan dengan apa? Bukan hanya perasaan negatif, perasaan itu enggak enak, enggak tenang, tertekan dan lain sebagainya. Bahkan kalau yang bisa mengatakan itu sering
mengeluh, ya, sering mungkin komplain dan lain sebagainya. Jadi perasaan negatif terungkap itu. Itu biasanya apa? Tidak puas. Ya. Jadi perasaan kalau puas itu perasaannya positif. Kalau negatif berarti tidak puas. Jelas ya? Ya ini bisa Anda rasakan sendirilah sebenarnya ya. Yang tahu kan sebenarnya kita puas terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang nanti kalau beberapa kemungkinan yang sudah bekerja bisa merasakan itu ya. Jadi kalau kelas malam ya itu yang rata-rata sudah bekerja mungkin interaksinya lebih bisa merasakan. Tapi kalau yang belum, kalau Anda sekarang mungkin ya Anda bisa merasakan di lingkup ya, entah pekerjaanmu sendiri atau melakukan segala sesuatu. Kalau Anda puas dengan hasilnya, pasti kan perasaannya pasti senang. Perasaannya pasti positif, tidak negatif. Itulah kepuasan kerja. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan, keterlibatan pekerjaan. Maksudnya adalah tingkat sampai mana seseorang ya memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Ini. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa keterlibatan pekerjaan itu ya bagaimana Anda berperan aktif, ya, berperan aktif di pekerjaan tersebut. Anda sungguh-sungguh atau tidak itu karena apa? Kira-kira. Kalau Anda bekerja, nah ini nanti ya berpengaruh dengan tadi ya, baik niat maupun yang lain. Tetapi yang utama adalah biasanya karena yang atas itu, kepuasan kerja. Kalau Anda puas atau betul-betul suka dengan pekerjaan itu dan Anda juga mampu melakukan itu, pasti Anda akan ini secara aktif di dalamnya. Ya. Dan menganggap bahwa ketika saya ini menghasilkan sesuatu, kinerjanya baik dan lainnya, ini adalah wujud penghargaan atau bentuk penghargaan diri saya ya. Biasanya ya itu lanjut ke yang ketiga itu. Jadi keterlibatan pekerjaan ya bisa membuat Anda kelihatan komitmen terhadap organisasi, komitmen terhadap perusahaan, komitmen terhadap institusi misalnya. Itu karena Anda memiliki apa? Loyalitas. Jadi kelihatan sekali kalau orang yang tidak mau terlibat itu sudah kelihatan sekali pasti dia tidak loyal. Nah, komitmen organisasional ini istilah yang ketiga itu adalah indikatornya. Indikator kepada dan keberpihakan terhadap organisasi atau perusahaan. Itu namanya komitmen organisasional. Jadi kalau Anda sudah seperti ini, urutannya puas kerja, pasti Anda akan terlibat, ya, aktif, berpartisipasi aktif. Di situ muncul apa? Komitmen organisasional. Ya, Anda loyal terhadap perusahaan, terhadap organisasi. Nah, ini sangat terkait. Ya, semoga bisa dipahami terkait dengan ini. Sekarang kita lihat beberapa teori ya terkait dengan komitmen organisasi ini ya. Ini saya ambilkan punyanya Fred Lutan ya. Ya dalam biasanya ini banyak di mata kuliah perilaku organisasi ya. Apa itu komitmen organisasi? Ini menurut Fred Lutan ya.
keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Ya. Pertama, kedua, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan memiliki keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Ya, dengan kata lain, ya, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan, di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Ya, jadi menurut Brad Rutan komitmen organisasi itu seperti ini. Ya, kalau yang saya jelaskan sederhana tadi loyalitas karyawan. Tapi ini dia menjelaskan lebih kuat lagi. Jadi sebenarnya komitmen organisasi itu adalah mulai dari niatnya keinginan kuat ini, ya, kemudian keinginan untuk berusaha keras, ya, karena dia yakin dan percaya bahwa pekerjaannya di perusahaan tersebut atau di institusi tersebut sudah sesuai, sudah cocok bagi dia, dan dia mau berpartisipasi, kerja dengan sungguh-sungguh, kinerjanya pasti bagus. Ya, ini menurut Brad Rutan. Kemudian, menurut Alan Meyer juga, ini teori-teorisinya, teori sikapnya ya, komitmen organisasi. Ini dia menunjukkan ada 3 dimensi menurut Alan Meyer ini, ya. Yang pertama tadi komitmen efektif. Jadi efektifnya, ya istilah bahasa, keterikatannya efektif itu sesuai, cocok, ya. Sehingga dia mau terlibat, ya, terikat, keterikatan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi. Itu menurut dia, menurut Alan Meyer, bahwa itu komitmen efektif namanya. Kemudian yang kedua, komitmen berkelanjutan. Ini nilai atau continuance, ya, nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Nah, menurut Alan Meyer ada yang seperti ini, ya, komitmennya itu bagaimana? Ya karena kalau saya itu keluar, ya, meninggalkan organisasi, saya masuk di organisasi lain, lebih sulit lagi, ya, karena mau mulai dari awal menurut pemahaman dia, ya, sehingga dia merasa, wah, ya daripada saya cari lagi, apalagi di tempatnya nyarinya sulit dan lainnya, dia merasa secara ekonomi, ya, dia lebih baik bertahan di situ, ya, melakukan kerjaannya, karena apa? Gajinya mungkin sudah besar di situ. Kalau saya meninggalkan organisasi ini atau perusahaan ini, pasti memulai dari awal misalnya, gitu ya. Sehingga dia tetap berkomitmen di perusahaan tersebut dalam tanda petik, ya, karena sudah gajinya lumayan atau secara nilai ekonomi dirasa sudah baik, sehingga dia berkomitmen. Ini menurut Alan Meyer. Yang satu tadi berbeda, ya. Satu komitmen efektifnya itu betul-betul dia sampai terikat secara emosional dan terlibat. Sekarang yang ketiga, menurut dia ada namanya komitmen normatif. Ya. Nah ini, perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi
karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. Ini normatif. Jadi dia melakukan berdasarkan ya karena saya adalah pegawainya di situ. Sesuai job dan deskripsi saya melakukannya. Ya. Jadi dia tetap bekerja dengan baik. Itu namanya komitmen normatif. Ya. Jadi dia alasannya itu ya wajib, saya pegawai sini wajib melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas saya, misalnya. Itu normatif. Ya, ini diakui atau tidak, menurut Alan Mayer ada di antara orang-orang atau pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan. Ada yang ada efektif, ada yang karena berkelanjutan, ada yang karena hanya normatif. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan lagi dengan pemahaman pengukuran sikap kerja. Ya, ini perlu dipahami bahwa di dalam pengukuran sikap kerja ini biasanya loh ya, itu tidak semua atau perusahaan atau institusi untuk melakukan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan mapan atau institusi yang mapan, dia ada seperti pengukuran sikap kerja ini. Ya. Jadi biasanya pengukuran sikap kerja ya dilakukan dengan melakukan semacam survei sikap atau kuesioner ya. Ini seperti yang ada di slide itu adalah upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Ya. Jadi responnya bagaimana? Ya, baik, tidak, nah, itu kan butuh. Nah, nanti kalau seandainya suatu kali Anda menjadi pengusaha dan mempunyai perusahaan, Anda kan tentu pengen tahu yang sebenarnya. Anak buah saya itu sebenarnya itu bagaimana responnya, sikapnya kerja. Apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai. Apakah mereka itu nanti loyal terhadap perusahaan atau tidak, ya. Itu biasanya melakukan pengukuran semacam itu. Ini namanya pengukuran sikap kerja. Ini kepuasan kerja tadi, ya, kita lihat. Tadi kan kepuasan kerjanya adalah perasaan positif. Maaf saya. Plus, saya ingat sedikit lagi tadi ya. Jadi perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Nah, perhatikan, untuk menilai ini, ya tentu penilaiannya seperti apa. Jadi kalau kita mau mengetahui kuesioner atau membuat kuesioner ya untuk mengetahui seperti apa ya pegawai saya terhadap kerjanya, ya mereka puas atau tidak, ya kita buat kuesionernya. Ini hanya sebagai contoh ya. Bisa penilaiannya dengan penilaian tunggal secara umum, bisa dengan penyajian yang terdiri atas sejumlah aspek pekerjaan. Jadi kalau penilaian tunggal secara umum itu pertanyaannya pasti kayak misalnya kita hanya penilaian tunggal, bagaimana puas atau tidak, gitu aja. Jadi hanya dilihat secara umum, gitu. Tapi kalau penyajian akhir itu apa saja yang akan dinilai,
ya, puasnya. Oh ini. Nah, ada beberapa poin pertanyaan yang cukup banyak. Tapi kalau nilai tunggal, wis kamu dikasih rentang, kepuasannya berada di mana, ya? Baiknya seperti apa? Jadi itu. Jadi kalau kita lihat contohnya, misalnya ini contohnya ya, penilaian tunggal secara umum. Jadi dia hanya meminta individu untuk merespon satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Itu tunggal. Nah, perkara rinciannya dia tidak mau tahu. Ya, ini gampang-gampangannya dia namanya penilaian tunggal. Dengan mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah diri Anda dengan pekerjaan Anda? Ya. Karyawannya suruh jawab, misalnya dikasih rentang. Ya, di situ misalnya contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang sangat puas itu di poin 5, angka 5, yang sangat tidak puas di 1. Anda perhatikan di situ. Nah, ketika dia mengisi, ya terserah dia mau ada di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil ini kalau nanti karyawannya banyak yang memilih 4 atau 5 gitu ya, bahkan 4, 5. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut, karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya dia itu puas dengan pekerjaannya. Tetapi kalau isinya berada di poin 1, 2, 1, 2 gitu ya, nah ini perlu banyak pembenahan. Kenapa ya begitu? Biasanya ini tidak terlalu sering dilakukan karena kan sulit ya mendeteksinya. Kalau mau yang rinci, biasanya dia akan melakukan yang ini, model-model dengan penyajian banyak pertanyaan. Jadi aspek-aspek pekerjaannya. Ya. Pertanyaannya banyak, macam-macam. Ya, kuesionernya mungkin lebih dari pertanyaannya, bisa saja 20 atau 30 dibuat seperti itu. Dan setiap elemen dibuat pertanyaan. Misal, sifat pekerjaannya, pengawasan, gaji atau bayarannya saat ini, peluang promosi, seperti itu. Hubungan dengan rekan kerja, ya itu dibuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dibuat skala juga sama kayak tadi, misalnya 1 sampai 5 ya, dia kan milih itu. Nah, semuanya nanti itu di total, ceritanya kayak gitu. Itu untuk pengukuran ya. Jadi kalau nanti hasilnya berapa, kemudian kayak itu, setelah itu di total, dilihat, oh kecenderungannya kemana. Paham ya? Tapi dengan ini dia bisa melihat aspek itu secara perbagian. Tapi kalau tadi kan tidak, dia hanya ingin tahu secara umum. Kalau ini adalah per aspek pekerjaan. Ya, ini untuk pengukuran. Kemudian kita lanjutkan apa yang menyebabkan kepuasan kerja. Ya. Kalau tadi seperti itu, berdasarkan teori ini ada beberapa hal yang menyebabkan kepuasan kerja. Ternyata yang pertama adalah tantangan, bisa. Menggunakan keterampilan, tugas bervariasi, kebebasan, sama umpan balik. Ya, yang dimaksudkan adalah ya seberapa besar tantangannya terhadap orang tersebut, terhadap pegawai tersebut, terhadap karyawan tersebut untuk menggunakan keterampilan dan tugasnya, kebebasannya, umpan baliknya itu seberapa menantangnya. Ternyata itu juga bisa menyebabkan kepuasan kerja. Ada orang yang kerjanya itu malah gampang gitu ya. Dia
yang bisa dilakukan oleh orang yang biasa aja ya dia bisa kerjakan. Malah dia tidak puas itu. Ya kenapa? Ya, orang lain bisa biasa saja, sederhana, tidak membutuhkan keterampilan misalnya. Tidak ada tantangannya menurut. Itu bisa menyebabkan dia juga tidak puas terhadap pekerjaannya. Karena apa? Keterampilan dia yang dia miliki tidak bisa keluar. Tidak ada tantangannya apa-apa. Kemudian yang kedua penghargaan. Nah, keadilan sistem penggajian biasanya ini sama kebijakan promosi. Ini juga bisa menyebabkan orang puas atau tidak kerja di situ. Ya. Jadi kalau dia melihat memang adil di sana, cara penggajiannya, dia pasti bisa tetap loyal atau berpartisipasi. Tetapi kalau dia melihat sistem penggajiannya itu tidak adil, ya, penghargaannya, biasanya dia akan berpikir ulang, ya, mencari-cari yang lain. Kemudian kebijakan promosi juga sama. Ya. Kalau kebijakan promosinya itu sungguh-sungguh baik, ya, sesuai artinya, ya, sesuai kalau memang yang bagus ya naik, ya karirnya bagus, nah itu dia akan suka. Ya, sebentar lagi tolong dimatikan, di-mute sebentar suaranya ya. Kita mau selesaikan sebentar lagi. Kemudian kondisi kerja. Kondisi kerja juga kadang-kadang bisa menyebabkan seseorang itu puas atau tidak. Ya, indikatornya kenyamanan pribadi, kemudian melakukan pekerjaan, itu juga kondisi kerja. Ya. Jadi kalau Anda sendiri tidak nyaman, tidak suka dengan pekerjaan itu, ya sulit. Ya. Apalagi kita bekerja yang tidak sesuai kemampuan kita, sehingga melakukan pekerjaan itu sangat sulit rasanya. Jadi itu juga tidak membuat kita puas bekerja atau sebagai karyawan atau pegawai seperti itu. Yang keempat adalah ternyata rekan kerja. Ya, ternyata juga ada bisa disebabkan karena rekan kerja, interaksi sosial. Kenapa? Bayangkan aja seandainya Anda bekerja, padahal Anda ada masalah dengan temanmu, ya rekan kerjanya, dalam interaksi sosialnya, ya Anda tidak tahu sebabnya apa, misalnya karena jengkel dan lain sebagainya, temannya jengkel ya, orangnya menurut Anda itu enggak bagus misalnya dan lain sebagainya, sehingga Anda secara interaksi sosial itu tidak baik. Ya. Pasti ini menyebabkan Anda tidak suka berada di situ. Kadang-kadang sampai ada beberapa orang yang malas ketemu, malas bekerjanya itu bukan karena malas pekerjaannya, tapi malas ketemu dengan rekan kerjanya. Jadi rekan kerjanya entah bagaimana, dia betul-betul jengkel begitu. Delok kalau basa Jawane gitu ya, delok wajahe wis nek gitu katanya begitu. Itu juga berakibat bahwa dia tidak akan suka bekerja di situ dan tidak puas bekerja di situ. Itu yang menyebabkan kepuasan kerja. Jelas ya? Selanjutnya kepuasan dan produktivitas. Pandangan awal, kepuasan berpengaruh dengan produktivitas. Ada beberapa bukti ternyata produktivitas menentukan kepuasan. Ayo, ini mana kita coba lihat. Kepuasan menentukan produktivitas jika perilaku karyawan dikendalikan oleh
faktor-faktor di luar dirinya. Ini menurut penjelasannya seperti itu ternyata. Kepuasan menentukan produktivitas. Jika ada jikanya masalahnya. Perilaku karyawan dikendalikan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Misalnya, contohnya ya, produktivitas pekerja mesin ditentukan oleh kecepatan mesin, bukan kepuasan. Paham ya? Jadi, kalau faktor-faktor di luar kita, ya, itu berpengaruh besar, tentu tergantung dari yang di luar tadi gitu ya. Nah, kali ini contohnya misalnya mesin. Seseorang itu puas ya ditentukan oleh mesinnya. Nek mesinnya itu produktifnya bagus, misalnya ini mesin ya, mesinnya baru, wah modern gitu ya, sehingga menghasilkan yang dulu yang mesin lama mungkin dalam 1 jam menghasilkan 10, ini mesin baru bisa 1 jam menghasilkan 20 atau 30, wah dia puas. Nah ini kepuasan. Nah maksudnya begitu. Tetapi kalau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, ya seperti pandangan awal tadi, ya kepuasan mempengaruhi produktivitas. Kalau Anda senang, Anda suka, Anda puas bekerja, ya itu pasti semangat dan gairahnya melakukan itu dengan sungguh-sungguh, akhirnya menghasilkan produktivitas. Gitu. Ya. Ya, mungkin hari ini kita selesaikan ya untuk materi kita. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan mereview sedikit ya, mengingatkan sedikit untuk hari ini. Saya simpulkan bahwa ya sikap itu memiliki 3 komponen. Ingat ya, untuk mengulang ada kognitif, afektif, dan perilaku. Kemudian sikap ini selalu mengikuti perilaku ya. Perilaku itu selalu mengikuti sikap. Kemudian kita di dalam pekerjaan harus Anda pahami bahwa sikap dalam pekerjaan itu tergantung dari kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasi, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian kalau seandainya ada pengukuran sikap, ini caranya untuk mengukur, ya bisa melalui pengukuran tunggal maupun per aspek. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah terkait dengan sebab kepuasan kerja. Ya. Jadi ada tantangan, penghargaan, kondisi kerja, rekan kerja. Ya. Terus hubungannya dengan produktivitas, ya, kepuasan dengan produktivitas. Jadi kepuasan itu mempengaruhi produktivitas jika perilaku karyawan dikendalikan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Ya. Tapi kalau sebaliknya berarti tidak seperti itu. Baik, mungkin hari ini saya selesaikan materinya. Kalau memang membutuhkan langsung ya, kita bisa komunikasi, ada pertanyaan silahkan Anda bertanya ya. Ini tadi sudah masuk juga Mas Ikhlasul Amal ya, sama Mas Gilang ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, saya kasih waktu untuk bertanya langsung, enggak apa-apa karena ini bisa berinteraksi ya.
Ayo, kalau tidak ada, saya akhiri loh pertemuannya. Nanti saya ingatkan Anda untuk tetap absen di siakat. Ini absensinya hanya masih saya catat manual ya. Tapi resminya karena kita mempunyai sistem harus absen di siakat. Jadi setelah ini kan apa yang saya rekam ini saya masukkan di siakat. Anda bisa lihat ulang kalau mau belajar di siakat maupun di YouTube. Ya, karena rekodnya harus dimasukkan di YouTube juga di siakat. Ya. Kalau di YouTube ya Anda bisa lihat. Ya, kadang-kadang yang punya paketan YouTube itu lebih suka nonton di YouTube. Ya. Kalau nanti Anda lihat YouTube, ya juga sekalian minta tolong kalau Anda perlu untuk subscribe channel saya, ya subscribe aja. Ya, katanya subscribe gratis katanya, gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri pagi ini ya. Baik, kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, kita bisa ketemu nanti minggu depan. Selamat siang.